Warga Jalan Enim 2 RT 7 RW 3 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari. Warga yang tengah tertidur lelap terpaksa keluar rumah dan panik melihat kobaran api di salah satu rumah warga. Api pun cepat membesar dan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Besarnya kobaran api membuat si jago merah merambat ke gudang popok serta bangunan lainnya. Diperkirakan ada 3 bangunan yang terbakar akibat kejadian ini. Sejumlah penghuni langsung menyelamatkan diri, serta salah satu penghuni rumah mencoba menyelamatkan kendaraannya dari amukan si jago merah. Posisi itu api pertama itu ada di belakang, persis di belakang depo air. Sampai ada ledakan itu berulang-ulang kali. Ledakan itu. Barulah setelah depo air itu habis semua, baru pindah ke sebelah gudang pempes. Semua itu. Berarti 2 bangunan ya? Udah menjalar 3. Udah menjalar 3 bangunan sampai saat ini. Dari tutup depo air minum, pempes, sampai sebelahnya rumah Pak Haji. Belasan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga akibat korsleting listrik ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran kini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainis melaporkan. Belasan hingga puluhan orang di kawasan Jalan Komodo Laut Yosudarso seakan-akan berlomba saat mengambil minyak goreng dari truk yang terbalik. Warga membawa wadah mulai dari ember hingga botol plastik minuman bekas, mengais tumpahan minyak goreng yang keluar dari celah pintu kontainer menggunakan cangkir plastik. Kejadian ini bermula saat truk kontainer datang dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Truk tiba-tiba meledak, kemudian kehilangan kendali lajunya hingga terbalik. Tadi tahu meledak di apa? Di habis tekongan itu meledak tangki, tangki kompresor. Dan itu dibantingnya ke kiri. Dan itu di kiri itu kan ada gundukan ruang kontrol PLN. Itu dihantamnya oleh. Ada korban jiwa, Bang? Ada. Sopirnya sendiri? Supirnya udah pergi. Udah pergi ya? Tapi nggak lari tadi. Ada ya? Polisi baru. Supir truk dan kernet selamat langsung dievakuasi warga. Sementara itu peristiwa kecelakaan tunggal ini telah ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainis melaporkan. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari kota Batam, Kepulauan Riau. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara sebuah mobil ambulans dan mobil minibus. Iya, 1 orang tewas sementara 5 penumpang lainnya terluka dalam kecelakaan ini. Warga berusaha mengevakuasi penumpang dari dalam mobil ambulans sesaat usai ditabrak mobil Toyota Agya berwarna merah. Satu persatu para penumpang dikeluarkan dari ambulans yang terguling ini. Total ada 6 penumpang yang ada di dalam ambulans, terdiri dari 1 pasien kritis, 2 anggota keluarganya, 2 perawat, serta seorang supir. Akibat kecelakaan naas ini, nyawa pasien yang tengah kritis berusia 50 tahun tak tertolong. Sementara sopir ambulans mengalami patah tulang di tangan kanan, sedangkan 2 anggota keluarga dan 2 perawat mengalami luka ringan. Seorang saksi mata sekaligus tim relawan ambulans menyebut kecelakaan ini bermula saat ambulans melaju dari Sekupang mengarah ke Grand Batam Mall dengan sirine berbunyi karena membawa pasien kritis. Sementara dari arah Batu Ampar menuju BCS Mall, melaju mobil Agya merah yang mana saat itu posisi lampu sedang hijau. Di persimpangan inilah mobil merah bertemu dengan ambulans dan tak sempat mengerem. Mobil merah pun menghantam badan ambulans bagian tengah hingga membuatnya terbalik. Mobil itu ngejar dari kuning ke merah. Nah, emang dasarnya salah juga ya, ambulannya kan emang dari lampu merah ya, terobos ya. Tapi udah bunyi sirine dari... Sudah, itu sudah besar itu. Terus Bang? Itu emang ambulannya juga pelan. Terus Bang? Ambulannya pelan. Jadi mobil merah tuh katanya itu udah nggak sempat ngerem. Usai kecelakaan, sopir mobil Agya merah berinisial B pun diamankan polisi.
Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini dalam penanganan Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosai News melaporkan. Pemirsa, emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan nekat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan 7 penumpang. Ya, pemirsa, aksi pengendara tersebut pun viral di media sosial. Ada saja aksi emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan ini. Pasalnya, sang emak berkendara motor berboncengan hingga 7 penumpang dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera. Aksi berbahaya ini pun viral di media sosial. Tidak hanya melampaui batas jumlah maksimal penumpang, 4 emak dengan 3 anaknya ini juga tidak mengenakan helm. Kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang pun langsung bergerak cepat dan mengamankan pengendara ke Mapolrestabes Palembang. Selain sanksi tilang, motor si emak pun terpaksa ditahan untuk memberikan efek jera. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Motor ditahan? Ya, motornya ditahan. Alasannya apa itu, Bang? Jadi informasi dari yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di rumah sakit Akagani. Jadi karena panik dan terburu-buru, yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Apapun alasannya, setiap pengguna kendaraan di jalan raya wajib mematuhi aturan berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus menabrak 12 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Ponorogo, Jawa Timur. Diduga pemirsa kecelakaan terjadi karena sang sopir salah injak pedal gas. Dua belas sepeda motor ini rusak usai tertabrak sebuah minibus yang dikemudikan Sugeng Handoko. Beberapa di antaranya bahkan ada yang terlindas minibus. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan pertokoan Jalan Hos Cokro Aminoto, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, 12 sepeda motor milik karyawan toko terparkir rapih di tepi jalan. Tiba-tiba meluncur minibus dari arah Madiun ke Ponorogo yang melaju kencang dan serong ke kiri. Minibus pun langsung menabrak belasan motor yang terparkir. Diduga sopir hendak menginjak pedal rem namun justru menginjak pedal gas. Kendaraan baru berhenti setelah ban depan sebelah kiri minibus meletus. Utara, terus ya nggak tahu di depan ini langsung nabrak nyasa. Tidak ada alibi ban meletus. Iya. Kalau ban meletus tidak mungkin. Tahu-tahu langsung nabrak. Kenceng. Dari mana ada? Rata-rata motor karyawan semua. Ada 12 kalau nggak 13 ada. Usai kejadian, sopir minibus enggan memberikan keterangan. Namun para pemilik motor mengaku sudah dijanjikan uang ganti rugi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, toko sekaligus rumah tempat tinggal milik pengusaha furniture di Kabupaten Serang, Banten disatroni 6 kawanan perampok. Seluruh keluarga disekap, lalu perampok kabur membawa perhiasan dan uang tunai sebesar 120 juta rupiah. Setelah berhasil membobol tembok dari belakang rumah, ke-6 kawanan perampok masuk ke toko yang menjual barang-barang furniture sekaligus rumah tinggal korban yang berada di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Kawanan perampok tersebut mengancam dengan senjata tajam lalu mengikat dan menyikat 8 penghuni rumah. Berdasarkan pengakuan korban, saat itu hujan deras. Diduga para perampok ini memanfaatkan situasi karena di saat hujan situasi sepi. Pemilik rumah sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya korban tak berdaya hingga ke-6 perampok mengikat dan menyekapnya di kamar, bahkan mulut korban ditutup dengan lakban. Para perampok lalu berhasil kabur dari pintu belakang rumah dengan membawa perhiasan dan sejumlah uang ratusan juta rupiah milik korban. Kita masuk ada 5 orang, di atas ada 1 orang, jadi yang masuk ke dalam ada 6 orang. Sempat berantem di dalam, setelah itu saya dipukul kepala, pakai golok atau apa saya nggak tahu, berdarah. Dia suruh saya udah jangan lawan, akhirnya saya nggak lawan. Saya udah diikat, dilakban di mulut, udah habis itu
semua orang tua, mertua saya semua diikat. Sedikit memang telah terjadi perkara terjadinya pencurian dan kekerasan terjadi di Kampung Babadan, Desa Kubang Puji, Pontang. Sekira jam 2.30 pada saat itu hujan, memang lagi dari malam sampai pagi hari hujan. Dan alhamdulillah korban langsung melaporkan ke Polsek, kita langsung cek TKP, dan pagi harinya kita cek TKP ulang dengan pihak Polres Serang. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi main hakim sendiri kembali terjadi di jalanan, tepatnya di Badung, Bali. Iya, karena tersulut emosi saat berkendara motor, pelaku memukuli 2 pengendara motor lainnya. Video pemukulan pengendara motor yang berlangsung di tengah kemacetan lalu lintas di Simpang 4 Kerobokan Kuta Utara, Badung, Bali viral di media sosial. Pelaku yang berprofesi sebagai pelatih mixed martial art tersulut emosi setelah ditantang berkelahi 2 pengendara motor lainnya. Pelaku menyebut kedua pengendara berkendara ugal-ugalan dan berkata kasar hingga penganiayaan tidak terhindarkan. Bahkan, pelaku berkali-kali melayangkan pukulan dan tendangan hingga kedua lawannya tersungkur di jalan. Aksi jagoan jalanan ini pun berakhir dengan permintaan maaf. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat serta kepolisian di daerah Kuta Utara terkait telah beredarnya video viral berisi penganiayaan yang saya lakukan terhadap pengendara sepeda motor bertempat di traffic light Simpang Kerobokan. Saya menyadari bahwa perbuatan pemukulan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Kini, polisi belum bisa memproses lebih lanjut kasus tersebut. Apalagi kedua orang yang dipukul belum diketahui identitasnya sehingga belum bisa dimintai keterangan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Tak terima minta diceraikan, seorang ibu muda dan anaknya di Cianjur, Jawa Barat disiram air panas oleh suaminya. Ya, akibat kejadian tersebut pemirsa, tubuh korban melepuh sementara pelaku melarikan diri. Kisah pilu dialami Septiani, warga kampung Cihaur, Cianjur, Jawa Barat. Hampir sekujur kondisi Septiani melepuh akibat disiram air panas oleh suaminya sendiri, Andri Haryadi. Bagian punggung, tangan hingga wajahnya menghitam akibat disiram air panas. Sementara sang anak yang masih bocah turut menjadi korban kebengisan sang suami. Tidak hanya menyiramkan air panas, Andri juga sempat menampar istrinya. Setelah puas menyiksa korban, pelaku langsung melarikan diri. Aksi kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu ketika korban akan menitipkan sang anak kepada pelaku lantaran akan pergi ke Jakarta untuk bekerja. Pelaku naik pitam saat korban meminta untuk menandatangani surat cerai. Ya, saya mau nitip anak. Gitu. Mau nitip anak. Itu emang sering terjadi kekerasan ya? Enggak, baru kali ini. Maksudnya nitip anak tuh gimana? Ya, saya mau nitip anak ke dia gitu. Oh, teteh mau kerja? Iya, saya mau kerja di Jakarta. Okay. Kalau suami kerjanya apa? Nggak kerja. Tiap hari main apa? Ya main gitu aja, lantang-lantung gitu. Jadi yang kerja teteh selama ini? Dagang kecil-kecilan. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan aksi kekerasan sang suami ke petugas kepolisian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan. Aneka gimmick dan tebak istilah mewarnai debat Cawapres tadi malam. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.